Selamat datang kembali di video presentasi fluida statis. Nah, di video ini kita akan mengerjakan beberapa contoh soal agar kalian lebih mengerti konsep dari fluida statis. Nah, mari kita langsung ke contoh soal. Dikatakan bahwa sebuah pompa air dengan luas penampang pipa adalah 75 cm². Ini digunakan untuk memompa air. Ya, jadi luas penampangnya adalah 75 cm². Dan ini adalah pipanya. Dan akan digunakan untuk memompa air dengan kedalaman 8 meter. Jadi ini adalah kedalaman air dari tempat air tersebut keluar ya, dari pompa tersebut. Jadi kedalamannya adalah 8 meter. Nah, jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per detik kuadrat, pada saat memompa timbul gaya gesekan pada penghisap sebesar 20 Newton. Jadi di sini akan terdapat gaya gesekan sebesar 20 Newton. Nah, sedangkan gesekan-gesekan lain diabaikan. Maka gaya minimum yang diperlukan untuk memompa sebesar berapa? Jadi kita akan gunakan mesin torsi ini untuk memompa. Jadi kita perlu mencari F. Ya, nah maka mari saya terangkan dahulu cara kerja dari pompa air. Jadi tari ini akan diturunkan sehingga penghisapnya akan berada di sini. Pada saat penghisapnya berada di sini, tentu saja di sini akan terdapat air ya. Di sini akan terdapat air. Lalu kalian tarik penghisap tersebut. Nah, pada saat kalian tarik, tentu saja airnya akan terangkat. Ya, terangkat dengan gambar seperti berikut, akan terangkat ke atas. Lalu jika kalian tarikkan lagi, tentu saja air tersebut akan mengalir keluar. Ya, jadi ini adalah cara kerja dari pompa tersebut. Nah, maka mari kita cari berapakah besar F yang diperlukan. Nah, dengan demikian mari kita gambarkan seluruh gaya yang bekerja pada pompa air ini. Jadi misalkan di sini adalah pompa airnya pada keadaan seimbang ya, di mana penghisapnya berada di atas ini. Ya, penghisap dari yang warna kuning ini berada di atas ini. Ya, pada saat kalian telah memompakan airnya secara semua ya. Jadi airnya telah keluar semua. Jadi ini adalah dalam keadaan seimbang. Nah, maka mari kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem berikut. Tentu saja yang pertama adalah karena di sini berhubungan dengan atmosfer, maka tekanan dari atas itu adalah P0 ya, tekanan atmosfer. Dimana di sini juga sama ya, yaitu tekanan atmosfer. Karena berhubungan langsung dengan udara, maka akan terdapat berat udara yang menekan air di bawah ini. Nah, lalu di sini juga berhubungan dengan udara, maka akan terdapat tekanan sebesar PO. Lalu di video-video sebelumnya kita telah mengetahui bahwa pada kedalaman yang sama dan merupakan fluida yang sama, maka titik-titik tersebut memiliki tekanan yang sama ya, karena kita telah ketahui bahwa tekanan hidrostatis itu sama dengan rho dikalikan G dikalikan H. Jadi pada ketinggian kedalaman yang sama, lalu merupakan cairan yang sama atau fluida yang sama, maka titik-titik tersebut akan memiliki tekanan yang sama ya. Misalkan titik di sini itu akan sama dengan tekanan di titik di sini dan akan sama dengan tekanan di titik di sini. Ya, karena merupakan fluida yang sama, maka massa jenisnya sama, lalu ketinggian yang sama, maka akan memiliki tekanan yang sama. Itu adalah fluida statis ya, yang telah kita pelajari. Nah, maka mari kita analisis titik-titik di sini. Nah, di mana di sini dalam keadaan seimbang, jadi tentu saja jika di sini tekanannya PO, maka di bawah itu tekanannya juga PO ya. Jika tekanannya berbeda, maka tentu saja airnya akan ke atas atau ke bawah. Nah, tentu saja berapakah tekanan di titik di sini? Ya, misalkan di sini terdapat ada selaput yang sangat tipis. Nah, karena di sini adalah cairan yang sama, ya, air yang sama, rho sama, kedalaman yang sama, maka akan memiliki tekanan sebesar P0. Nah, sekarang berapakah tekanan dari atas? Dan karena dalam keadaan seimbang, tentu saja tekanan dari atas itu adalah P0. Nah, sekarang berapakah tekanan yang diberikan oleh fluida di atas selaput tipis ini? Tentu saja tekanan yang diberikan itu adalah pH, yaitu rho GH. Ya, tekanan dari berat air ini akan memberikan tekanan pada selaput tipis ini. Nah, jika dengan demikian, maka berapakah tekanan ke atas? Berapakah tekanan ke atas penghisapnya? Berapakah tekanan ke atas penghisapnya? Tentu saja itu adalah P0. Lalu kita kurangkan dengan rho GH. Ya, kita kurangkan dengan rho GH. Itu adalah tekanan di atas ini. Ya, jadi tekanan ke atas ini adalah pH. Mari kita tuliskan di sini.
itu akan sama dengan P0 dikurangkan dengan rho GH. Ya, dengan demikian maka tekanan di bawah ini, di selaput tipis ini, itu akan sama dengan P0 ya. Jadi P0 ditambahkan dikurangkan dengan rho GH, yaitu tekanan dari atas. Lalu kita tambahkan lagi dengan rho GH, itu akan menghasilkan PO. Ya, jadi tekanan ke atas itu adalah P0 dikurangkan dengan rho GH. Nah, dimana jika kalian perhatikan, jika tekanan ke atas adalah P0 dikurangkan rho GH dan tekanan dari ke bawah itu adalah P0, tentu saja benda ini akan jatuh ya. Tentu saja penghisap ini akan jatuh ya, karena tekanan dari atas itu lebih dari tekanan dari bawah. Maka kita perlu gaya yang bekerja pada tali ini. Ya, nah, maka tegangan tali ini itu akan sama dengan rho GH. Ya, dengan demikian maka sistem ini akan seimbang. Ya, karena tekanannya adalah P0, lalu tekanan dari bawah itu adalah P0 dikurangkan rho GH, tentu saja tekanan di atas itu akan lebih besar. Nah, dengan demikian maka tali ini akan memberikan tekanan sebesar rho GH. Jadi gaya yang diberikan itu sebesar berapa? Jadi kita telah ketahui bahwa tekanan itu sama dengan gaya dibagikan dengan luas bidang di mana gaya tersebut bekerja. Ya, inilah konsep dari tekanan. Nah, maka jika kita telah ketahui tekanannya, maka gaya yang diperlukan itu akan sama dengan tekanan dikalikan dengan luas penampangnya. Ya, maka ini adalah gaya yang diberikan itu akan sama dengan berapa? Jadi gaya angkat ke atas itu akan sama dengan rho GH. Lalu kita kalikan dengan luas penampangnya, yaitu luas penampang dari pipa tersebut. Ya, itu adalah gaya yang diperlukan. Mari kita namakan F2 itu sama dengan rho GH dikalikan A, di mana ini adalah F1. Nah, dengan demikian maka mari kita cari gaya yang diperlukan, di mana F2 itu akan sama dengan rho GH dikalikan dengan A, di mana massa jenis ini adalah air ya. Ini adalah air, maka massa jenisnya itu adalah 1000 kg per meter kubik. Lalu percepatan gravitasinya itu adalah 10. Lalu ketinggiannya itu adalah 8 meter. Lalu kita kalikan dengan luas penampang, di mana luas penampangnya itu adalah 75 cm kuadrat. Mari kita ubah ke dalam meter, maka kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 4 ya. Dengan demikian maka kita telah dapat menemukan gaya yang diperlukan untuk ditarik ke atas, ya, untuk menarik pemompa air tersebut ke atas, di mana itu adalah 0,000, itu adalah 40, kita coret dengan 10 pangkat negatif 4, maka sisanya adalah 8 dikalikan dengan 75. Nah, maka mari kita kalikan 8 dikalikan dengan 75 itu akan sama dengan 600 Newton. Ya, ini adalah 600 Newton. Nah, di mana itu adalah gaya yang diperlukan jika tidak terdapat gaya gesek. Nah, maka gaya total yang diperlukan tentu saja itu adalah gaya untuk mengangkat air tersebut, ya, yaitu F2. Lalu kita tambahkan dengan gaya gesek, ya, karena terdapat gaya gesek. Jika kita tidak memiliki gaya ini, maka tentu saja pemompa atau penghisap tersebut tidak dapat naik, ya. Maka kita perlu tambahkan dengan F. Maka ini akan sama dengan berapa? 600 ditambahkan 20 adalah 620 Newton. Nah, jadi ini adalah gaya yang diperlukan, yaitu F total, ya, untuk diangkat ke atas. Nah, sekarang ini menggunakan mesin torsi. Nah, maka kita dapat gunakan persamaan berikut, ya, yaitu torsi yang dihasilkan oleh F1 itu akan sama dengan torsi yang dihasilkan oleh F2 ini. Ya, jadi F1 jika kita turunkan ini tentu saja akan naik ke atas. Nah, maka torsi itu akan sama dengan F1 kita kalikan dengan lengan torsi, di mana sama dengan F total dikalikan dengan lengan torsi kedua. Ya, di mana di sini adalah poros putarnya. Lengan torsi 2. Nah, maka F1 itu akan sama dengan berapa? Mari kita pindahkan F1 ke sebelah kanan ini. Maka F1 itu akan sama dengan F total, yaitu 620 Newton. Lalu kita kalikan dengan lengan torsi yang kedua, di mana itu adalah 0,2 meter. Lalu kita bagikan dengan L, di mana L itu adalah 1 meter. Nah, dengan demikian maka gaya yang diperlukan itu sebesar berapa? Nah, ini kita dapat mencoretnya, maka itu adalah 124 Newton. Ya, jadi dengan mengaplikasikan gaya sebesar 124 Newton,
maka pompa air tersebut akan dapat memompa air setinggi 8 meter. Ya, semua kalian mengerti. Nah, agar kalian lebih memahaminya, mari kita ke contoh soal kedua. Ya, saya rekomendasikan kalian untuk mengerjakan soal tersebut sebelum memulai videonya. Nah, hitunglah tekanan mutlak pada kedalaman 1000 meter dari permukaan laut. Ya, anggap massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi adalah sebagai berikut. Jadi misalkan ini adalah air laut, jadi kita perlu, ini adalah air laut ya. Nah, kita perlu mencari tekanan dalam kedalaman itu 1000 meter dari permukaan air laut. Nah, di mana di sini adalah tekanan mutlak. Maka tekanan mutlak itu akan sama dengan tentu saja tekanan dari atmosfer, yaitu P0. Lalu kita tambahkan dengan tekanan oleh air di atas titik tersebut, ya, oleh karena berat air tersebut. Maka kita tambahkan dengan pH, di mana P0 itu adalah 1,01 dikalikan dengan 10 pangkat 5 Pascal, ditambahkan dengan pH itu adalah Rho, yaitu 1000 kg per meter kubik dikalikan dengan G, percepatan gravitasi, dikalikan dengan kedalamannya, yaitu 1000. Di mana itu akan sama dengan, ini adalah 101.000 Pascal, ditambahkan dengan, di sini terdapat 1000 kg. Lalu kita tambahkan dengan, di sini percepatan gravitasinya adalah 9,8. Maka mari kita ubah ini menjadi 9,8. Maka ini adalah 9,8 juta. Ya, jadi 9,8 juta Pascal. Nah, maka jika kita jumlahkan, itu akan sama dengan 901.000 Pascal. Ya, benar. Ya, benar ya. Maka ini akan sama dengan 9.901 kilo Pascal. Nah, setelah itu mari kita ke pertanyaan B. Hitunglah gaya total yang dikerjakan pada luar sisi kapal selam berbentuk lingkaran yang berdiameter 30 cm pada kedalaman ini. Ya, jadi misalkan kita di sisi luar terdapat kapal selam yang berbentuk lingkaran, ya, berbentuk lingkaran. Jadi di sini misalkan adalah kaca dari kapal selam tersebut dengan diameter itulah 30 cm, maka jari-jarinya itu adalah berapa? Tentu saja jari-jarinya itu adalah 15 cm. Atau mari kita ubah ke dalam meter, itu adalah 15 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, sekarang kita perlu mencari gaya total yang dikerjakan pada sisi luar kapal selam, yaitu gaya total. Nah, sekarang hubungan gaya dengan tekanan itu adalah sebagai berikut, di mana gaya atau kita sebutkan di mana tekanan, ya, tekanan itu sama dengan gaya per luas bidang di mana gaya tersebut bekerja. Nah, maka gaya itu akan sama dengan tekanan dikalikan dengan luas area, ya, di mana gaya tersebut bekerja. Nah, maka di sini kita telah mengetahui tekanannya, yaitu maka kita mencari F, ya. Maka tekanannya itu adalah 9,901.001. Lalu kita kalikan dengan luas permukaan kaca tersebut. Nah, maka luas permukaan kaca tersebut itu sama dengan berapa? Atau jendela tersebut, ya, di mana sama dengan V 2 VR, 2 VR bukan, ya, VR kuadrat, VR kuadrat, ya, karena ini berbentuk lingkaran. Nah, dengan demikian maka mari kita hitung, ya. Jadi ini adalah tekanan dikalikan dengan luas permukaan kaca. Nah, di mana itu adalah 2 VR kuadrat, maka ini adalah, mari kita hitung dengan kalkulator, ya, karena ini agak rumit. Maka itu akan sama dengan V itu adalah 3,14. Lalu kita kalikan dengan R, di mana R itu adalah 15 dikalikan dengan 15, lalu kita bagikan dengan 1000, ya, 40 itu adalah 1000, lalu kita kalikan dengan 9.901.001, ya, 9.901.001, di mana itu akan sama dengan 699,5 kilo Newton. Ya, ini adalah gaya yang dikerjakan pada kaca tersebut. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.